Sobat Beta UFO Indonesia, kami hadir kembali dengan kesaksian dari saksi mata yang lain. Kali ini, saksi mata yang bercerita adalah seorang pemuda bernama Muhammad Rifialdi Fadilah yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesaksiannya, pada tanggal 31 Desember 2019, ia mengaku melihat UFO berbentuk segitiga di sekitar Jalan Jayagiri, wilayah Lembang, Bandung. Selain melihat UFO berbentuk segitiga, ia pun mengaku ada 4 sosok turun dari UFO tersebut. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Kenalkan, saya usia 27 tahun, bekerja sebagai sales di salah satu apartemen di Kota Bandung. Dan saya kali ini akan bercerita nih soal pengalaman saya yang dialami kurang lebih 3 tahun yang lalu ya Mas. Ya, Jadi waktu itu saya sama keluarga, sama istri dan anak saya bertiga itu berencana untuk liburan akhir tahun awalnya. Dan kita tuh sempat berpikir kemana ya mau liburan gitu akhir tahun enaknya di mana. Tapi sebenarnya rumah nenek itu selalu jadi alternatif pilihan nih Kang, kalau misalkan saya stuck gitu untuk milih tempat liburan. Jadi saya putuskan untuk berlibur ke rumah nenek saya itu di daerah Lembang. Nah waktu itu saya sekiranya jam 3 ya Kang ya, jam 3-an lah sore. Ya sore hari waktu itu saya berangkat dari rumah dan sampainya di sana, istri saya itu nyuruh saya nih Kang untuk beli persediaan makanan untuk makanan di tahun baru di tanggal 31 Desember 2019. Jadi lalu pada waktu itu saya pun mulai berangkat dari rumah nenek saya itu di Lembang. Dan di perjalanan awalnya tidak ada yang aneh sih, Mas Reza, tidak ada yang aneh, lalu ya tidak ada apa ya, perasaan yang nggak enak lah gitu, tidak ada firasat buruk gitu untuk sebelum kejadian hal tersebut. Dan di tengah perjalanan, lebih tepatnya ya jadi gini, jalan yang saya lalui itu pada saat itu memang ada pepohonan di kanan kirinya. Jadi kalau ya, orang Bandung bilang itu namanya leuweung lah ya Mas, ya, namanya leuweung. Leuweung itu jadi kayak kayak, hutan-hutan yang nggak dijamah oleh manusia lah gitu, Kang. Jarang jarang ada, manusia di situ gitu, Kang. Nah, lalu, setelah saya lewati jalan tersebut, saya melalui, lahan kosong, Kang. Jadi lahan kosong itu kanan kirinya tuh cuman tanah-tanah yang tidak terpakai. Di situ ada, bekas bangunan-bangunan kayak gitu, Kang. Bekas bangunan-bangunan rumah yang mungkin sudah tidak terpakai lama, yang udah ambruk, yang sudah rata dengan tanah. Dan di sana pada saat itu saya, tiba-tiba ngerasa, ada suara yang berdengung, Kang. Jadi suara itu dengungannya tidak terdengar di mana, pusat suaranya. Aduh saya susah ngejelasinnya sih, Kang. Eee, jadi pusat dari suara itu tuh nggak bisa saya temuin gitu, di mana asal dari suara itu awalnya. Saya coba cari kanan kiri, nggak ada suara sama sekali itu. Kebetulan udah malam hari juga jadi gelap, yang saya lihat itu jadi gelap aja, cuman ada pepohonan yang rindang aja gitu Kang, kayak pohon beringin mungkin ya, yang rindang gitu menjuntai ke bawah sih daun-daunannya. Ketika saya lihat ke arah sebelah kiri, kebetulan rasa kepala saya sebagian kiri saya tuh ngerasa kayak kesemutan gitu Kak, kesemutan. Ketika saya melihat ke sebelah kiri ada, loh, pesawat yang bentuknya segitiga, mungkin, kalau kawan-kawan beta UI taunya seperti bentuk pesawat siluman TR-3B gitu. Cuman bedanya di bawah pesawat itu ada 3 buah lampu yang berbentuk bulat, yang bercahaya putih kebiruan, ya mungkin kurang lebih warnanya putih kebiruan, yang menyorot ke arah tanah. Itu keadaan pesawatnya masih mengambang di tanah ya, Kang, ya. Itu keadaan pesawat masih mengambang di tanah dan mengeluarkan cahaya berwarna putih kebiruan. Dan
tidak lama dari itu juga ada makhluk yang bentuknya seperti, hologram gitu, Kang. Jadi, transparan tapi hologram gitu. Jadi di siluet bentuk makhluknya itu seperti hologram tapi berbentuk manusia, Kang. Berbentuk manusia, cuman, fisiknya berbentuk hologram gitu, Kang. Berbentuk hologram. Itu saya ngelihatnya dari jarak sekitar 800 meter lah, Kang, dari tempat saya melihat, eee, pesawat itu dan makhluk aneh itu, Kang. 800 meteran dan tidak lama, makhluk itu pun turun menapak ke tanah, itu semakin lama semakin mendekat ke arah saya, makhluk tersebut itu ada jumlahnya sekitar 4, 4 makhluk dengan bentuk yang sama dan setelah mendekat, makhluk itu pun seperti merubah fisiknya gitu, Kang. Berubah fisiknya tapi nggak langsung berubah drastis gitu. Berubahnya itu secara perlahan gitu, terlihat dari arah kepala dulu, jadi sampai ke arah leher, ke badannya, lalu ke kakinya, gitu. Berubah perlahan-lahan dan terlihat, rambut yang berwarna kuning sebahu dengan wajah yang mirip orang Eropa mungkin, Kang, ya, kalau lebih, eee, kalau bisa saya, jelaskan gitu. Mirip-mirip orang Eropa kayak gitu wajahnya, matanya sama persis dengan manusia, cuman, si bola matanya itu berwarna hijau muda, Kak. Nah, dengan rambut, yang sebahu itu, dia, rambutnya berwarna kuning, ya kuning keemasan mungkin ya, Kang, ya, kuning keemasan, si bajunya itu seperti baju renang yang ketat, Kang, berwarna biru muda tapi bercahaya, Kang. Jadi masih ada sedikit, cahaya-cahaya hologramnya di baju tersebut, itu, Kang. Masih ada cahaya-cahaya hologramnya dan lama-kelamaan si 3 dari 4 makhluk aneh itu menghampiri saya lebih dulu dengan keadaan yang seperti itu, lalu bisa saya, lihat lagi 3 dari 4 makhluk aneh itu sepertinya wanita karena, bentuk, anatomi tubuhnya persis sekali dengan wanita manusia pada umumnya, itu. Kalau untuk yang, laki-laki itu datangnya lebih, terlambat, Kang, ketimbang 3 makhluk yang wanita itu. Jadi nah yang laki-laki itu tapi lebih, eee, mendekat kepada saya gitu, kalau untuk yang laki-laki. Lebih mendekat kepada saya, yang laki-laki itu rambutnya sama seperti yang 3 perempuan tadi. Setelah mendekat, saya dalam keadaan saya juga ini sebenarnya masih agak sedikit merinding nih, Kang, eee, masih mendekat lalu, eye contact juga sama saya, Kang. Nah, setelah dari itu saya langsung hilang kesadaran, gitu aja sih, Kang. Hilang kesadaran dan setelah itu saya sadar-sadar setelah di rumah nenek itu katanya ditemukan oleh, tetangga nenek saya tuh, Kang, saya tuh, dengan keadaan, motor yang masih nyala tapi lampunya aja, Kang, ya. Untuk mesinnya sendiri itu udah mati, Kang, dan si kunci kontak motor juga masih di motornya sih, Kang, masih tertancap gitu pada waktu itu. Jadi waktu itu saya ditemukan sekitar pukul 12:30 malam lah, Kang, lah, atau jam 11 ya, saya kurang kurang, ingat itu, tepatnya waktunya jam berapa. Yang jelas, di malam hari dan lewat dari jam 10 malam, Kang, gitu, Kang. Setelah ditemukan oleh warga, saya pun, disegerakan mungkin dievakuasi ke rumah nenek saya dengan keadaan pingsan dan motornya dibawa juga sama warga, sama tetangga nenek saya gitu, ke rumah nenek saya. Dan setelah itu saya ke istri saya, ke nenek saya, kakak saya, pokoknya banyaklah ke anggota keluarga saya ceritakan hal ini, tapi rata-rata, keluarga saya temu dengan sosok jin yang, mengganggu saya dengan bentuk yang seperti itu, gitu. Belum, ada interest nih ke bidang UFO ataupun alien. Ya memang saya tahu, soal UFO sama alien, saya suka ikuti di beberapa artikel, Beta UFO juga tentunya saya sering nonton, tapi saya tidak mendalami, alien atau UFO itu seperti apa gitu, Kak. Gitu, dan setelah itu juga saya pun coba share juga nih ke temen nih, ke teman-teman saya soal UFO dan alien. Cuman, saya cerita soal pengalaman saya ini ke teman saya gitu, tapi teman saya juga ada sebagian yang menganggap kalau saya ini halu atau cuma karena saya kecapean gitu pada waktu itu, jadi seolah-olah saya melihat, penampakan-penampakan tersebut. Tapi ada juga sebagian yang menanggapi bahwa saya bertemu dengan jin dan sebagian kecil dari teman saya juga ada 2 sampai 3 orang yang menanggapi cerita saya itu ya memang mungkin
mungkin saya orang terpilih untuk, berinteraksi dengan alien itu. Walaupun saya sendiri belum pernah, eee, kontak dengan alien, maksudnya belum kontak, secara komunikasi ya, Kang, ya. Hmm. Baik itu melalui telepati atau lewat, bibir gitu, atau melalui fisik gitu, Kang, kurang lebih ceritanya, Kang. Jam berapa waktu itu kejadian? Itu kejadiannya di atas jam 9 lah, Kang, lah. Itu malam hari, Kang. Anda bertemu dengan pesawat ini jam berapa? Bertemu dengan pesawat ini kurang lebih jam 10 kurang lah, Kang, jam 10 kurang lah, Kang. Karena kebetulan dari rumah nenek saya ke tempat minimarket tuh agak agak sedikit jauh ya, Kang, ya. Itu bisa makan waktu hampir sejam sih, Kang. Ya hampir hampir sejam kalau enggak 45 menitan lah, karena harus Eh, melalui akses kampung dulu. jadi apa namanya? Anda lihat UFO ini pertama kali itu Ya, dari jam berapa, Mas? Lihat UFO ini pertama melihat kali. dari jam 21.45 kurang lebih, Kang. Ya, 21.45. Lalu ya, Anda ditemukan warga, kemudian ya. dikembalikan ke rumah nenek itu jam berapa? Nah, kurang lebih jam 12 kurang, Kang. Jam 12 kurang, heeh. Itu agak-agak lama saya di situ terkapar, Kang, karena kebetulan akses di situ juga sepi, Kang. Jadi memang jarang sekali karena di situ juga minim pencahayaan dan ya bisa dibilang kata warga sekitar sih itu angker, cuman saya nggak terlalu percaya, tapi yang jelas akses, jalan di situ, memang sangat sepi sih, Kang, pada waktu itu. Gitu, Kang, kurang Jalan lebih. jalan apa Kang namanya itu kalau boleh tahu? Oh, jalan menuju rumah nenek saya, Kang, ya? Hmm, Itu jalan Ketapang, Kang, Ketapang. ke Jalan Ketap Ketapang. ket ya, Ketapang Timur, Kang. Ini jalan raya, bukan? Bukan, Kang, itu jalan ya kayaknya jalan-jalan perkampungan, Kang. Tapi kalau untuk di pagi, siang, sore hari ya lumayan sih, Kang, masih ada beberapa warga yang lewat juga sih, Kang, gitu, Kang. Ini di Lembang ya, di Lembang, benar. Di di Lembang, ya. Jadi di daerah rumah nenek saya tuh memang rumahnya tuh sangat jarang, Kang, bisa dibilang dari rumah satu ke rumah lainnya itu jaraknya bisa sampai 20 meter, ada yang 15 meter gitu. Jadi bisa dihitung sih, Kang, kalau rumah di daerah situ ada berapa, Kang, gitu. Oke. Dan waktu itu Anda sebenarnya keluar untuk membeli eh, jajanan untuk malam tahun baru, kalau nggak salah tadi ya. Betul, Kang. Ya, Oke. betul betul betul. Keluar sendirian ya. Keluar sendirian, Kang, betul. Oke. Nah, habis itu Anda keluar sendirian, kemudian Anda sekitar di jalanan Ketapang Timur tadi itu, Anda kayak samar-samar melihat ada pesawat berbentuk segitiga. Ya, Ya, betul, Kang. Nah, untuk warnanya tapi saya masih belum tahu sih, Kang, warnanya seperti apa, tapi yang jelas itu di bawah, pesawat di bawah permukaan pesawatnya itu ada 3 cahaya berbentuk bulat yang mengeluarkan cahaya juga, Pak, ke tanah gitu. Tanah cahayanya itu berwarna putih kebiruan seperti warna hologram juga sih, pas. nah, oke. Mhm. Ini saya membayangkan ya, Anda keluar dari rumah nenek ya untuk Ya, membeli ya, jajanan tahun baru ya kan. ya, Nah, betul betul, Kang. kemudian Anda di sekitar jalan apa tadi Ketapang Timur, eh, Ketapang Timur, Anda kayak dari jauh ya, dari jauh. Ini ya, UFO-nya itu melintas dulu di atas atau dia di ya. depan Anda? Nah, untuk, melintas itu saya nggak lihat ya, Kang. Jadi yang saya lihat itu ketika saya merasa, bagian badan sebelah kiri saya itu udah mulai merasa gatal, ruam, panas gitu, Kang. Baru Huh? saya melihat ke arah kiri, di situ tiba-tiba sudah ada pesawat yang berbentuk segitiga itu, Kang. Nah, ini Anda lihatnya di depan, di kiri, di kanan, apa di belakang Anda? Di sebelah kiri, Kang. Sebelah kiri ya. Oke, Anda Ya, lihat ke betul. sebelah kiri. Nah, di daerah kiri Ya, karena kebetulan bagian kiri badan saya itu yang mhm, panas. ya yang panas betul, Kang. Nah, ketika Anda noleh sebelah kiri, ini kan masih di jalanan Ketapang Timur nih. Masih masih. Di sebelah kiri itu apa? Apakah
apa namanya, jalan turun ya, jurang atau apa atau gimana? Oh, ya. Itu dataran sih, Kang, dataran. Oh, Jadi dataran. itu ada lahan kosong, Kang, lahan kosong. Oh, Ada lahan beberapa kosong. puing-puing rumah yang udah diratakan sih, Kang. Oke. Mhm. Puing-puing rumah yang Karena tanah diratakan. sengketa katanya sih, Kang. Mhm. Oke, jadi ketika Anda noleh ke Ya, sebelah kiri, karena Anda merasa di bagian kiri Anda yang mengalami ruam, lalu Anda ya, menoleh, terus Anda, ya. nah pesawat itu sudah ada di situ sebelum, sudah ada, Udah UFO-nya ada, Kak, sudah ada, udah ada. Ya, sudah ada dengan jarak sekitar 800 meter. ya, betul, Kak. 800 Lalu, meter kurang lebih ya, Kang, ya. ya 800 Mhm. meter. Lalu kemudian muncul katakanlah aliennya ya, kita mungkin bisa bilang aliennya turun. Ya, Turun satu ya. apa turun langsung tiga? Nggak langsung 3, Kang. Itu satu persatu, Kang. Tapi Oh, jarak dari satu alien ke alien yang lainnya itu nggak lama, Kang. Agak-agak sedikit oke, cepat. bergiliran ya, Berapa bergiliran tapi nggak lama. ya, Nah, betul, Kang. satu satu turun kan kemudian. Nah, dia kemudian jalan mendekati Anda. Ya, mendekati. Yang 3 itu, Kang, yang 3 dulu yang mendekati saya. Untuk yang laki-laki itu tidak mendekati gitu. Nah, Ya. mendekatinya ini butuh berapa lama sampai dia dekat dengan Anda? Kira-kira 5 menit, 10 menit, 15 menit? Kira-kira itu makan waktu selama 5 menit sih, Kang. Nggak sampai 10 menit lah saya kira, karena itu memang tidak terlalu lama juga, Kang. Gitu, Kang. Waktu Mhm. itu nggak kepikiran untuk lari. Saya tidak kepikiran untuk lari karena saya melihat, eee, wujud itu dengan pesawatnya itu, wah speechless sih, Kang. Speechless itu dalam artian, tidak terfikirkan untuk berbuat apapun selain memperhatikan gitu, Kang. Oke, Ya, oke. Kemudian apa tadi wujudnya awalnya hologram ya, hologram, ya, ya betul, hologram. Tapi Anda hologram. bisa Jadi lihat bajunya warnanya biru ketat, mhm, betul. nah itu awalnya kan hologram tuh, Kang, bentuknya, Kang, 4 Hmm. makhluk aneh itu. Hologram bentuknya, jadi bentuknya itu seperti siluet manusia gitu, cuman belum jelas itu rambut, dan segala macamnya. Yang jelas itu siluet berbentuk manusia tapi bentuknya hologram, perlahan-lahan mendekati saya, semakin makhluk-makhluk itu mendekati saya, berangsur-angsur bentuk itu pun berubah menjadi bentuk fisik, Kang, gitu. Yang pertama berubah itu dari bagian rambut dulu tuh, rambutnya terlihat sebahu, Kang, kepalanya langsung terlihat jelas juga seperti orang Eropa, dan badannya juga berubah seperti menggunakan baju renang, Kang, seperti penyelam ya mungkin ya, Kang, Iya, bajunya penyelam ya gitu yang ketat. mungkin waktu itu Anda bilang penyelam sih. Penyelam ya. Oh iya, iya ya, mungkin seperti baju penyelam kayak gitu, ketat berwarna biru tapi bercahaya, Kang. Un untuk kulitnya itu pucat, Kang, putih pucat, Kang. Nah, saya bisa bisa lihat, bola matanya hijau muda itu ketika, kebetulan, makhluk itu makin mendekat gitu, Kang. Nah, yang terutama yang laki-laki itu, Kang, karena yang laki-laki itu kan sangat dekat tuh sama saya, Kang. Hmm. Bahkan saya sempat eye contact juga, Kang, makanya itu terlihat jelas warna bola matanya itu warna hijau muda, Kang, gitu. Hmm, hmm, hmm. Di bajunya Ya, ada simbol sesuatu nggak, Kang? Ada simbol atau warna tertentu gitu? untuk simbol dan Hah? intinya warnanya warna biru muda, Kang, seperti pakai pakaian baju penyelam kayak gitu. Hah? Tapi untuk simbol-simbol tertentu sih saya tidak melihat ada simbol-simbol tertentu gitu dari bajunya, Kang. Yang jelas baju itu bersinar seperti, warna warna silver gitu, Kang, ya, bersinar. Jadi warna biru itu tuh ada terpancar sinar gitu, Kang, kayak sinar-sinar hologram gitu. Jadi warnanya sulit buat dideskripsikan sih, Kang, seperti warna hologram gitu sih, Kang. Oke, Mhm. oke. Nah, kemudian Ya, eh, dia mendekat, dia semakin lama mendekat dengan baju ya, biru yang ketat tadi itu. Kemudian mhm. apa dia bilang sesuatu? Tidak tidak, di situ nggak ada komunikasi apapun, Kang, dengan makhluk aneh itu. Nggak ada komunikasi sedikit pun, baik itu melalui telepati ataupun, secara langsung gitu, Kak, Kemudian gitu, Kak. ada berapa orang tadi alien yang datang tadi? Tiga ya? Apa dua ya? 4, Kak.
yang 3 itu perempuan karena anatomi, tubuhnya seperti wanita manusia pada umumnya, yang satu Hmm? itu laki-laki karena ya, eee eee, bidang bentuk bentuk badannya itu seperti laki-laki, Kang, seperti laki-laki manusia pada umumnya. Cuman Oke. rambutnya sama, Kang, keempatnya sama rambutnya sebahu. Mu- Mukanya sama juga. Mukanya enggak, kalau yang 3 cewek itu agak sedikit ada perbedaan mungkin dari hidungnya, Kang, ya. Ada yang mancung, ada yang tidak terlalu mancung gitu, dan yang laki-laki itu ya itu seperti orang Eropa sih, Kang, kurang lebih. Jadi hidungnya mancung, bola matanya berwarna hijau, alisnya tebal, bibirnya pun tipis, Kang, dengan warna kulit yang putih pucat, Kang. Gitu. Nah, ini semuanya bermata hijau. Semua makhluk itu. Ya, semuanya bermata hijau bermata hijau. Oh ya, yang tiga tiga, makhluk perempuan itu ada di sebelah kiri saya, cuman tidak terlalu dekat ya, Kang, ya. Yang laki-laki tepat di depan saya, Kang. Bola matanya berwarna hijau, Kang, jelas. Berwarna hijau. Oke. Hijau muda, Eh, Kang, lebih tepat. Nah, em, Anda itu tahun 2019 ya. Nah, Ya, kemudian betul. kemudian kan Anda kan di hampir itu ada eye Ya, contact tapi dia nggak ngomong, bener ya? enggak, ya. Nah, Oh kemudian ya, Anda merasa ya? jadi setelah, saya ceritakan pengalaman itu ke Hah? teman-teman, mau ke keluarga, saya tuh sempat pada waktu itu, mimpi gitu, Kang, ya, sekali-kali di tempat yang sama dengan makhluk-makhluk, tersebut juga. Jadi makhluknya masih sama juga, itu juga, Kang. Hah? Cuman mereka tuh, komunikasi dengan saya dengan, suara yang tidak saya bisa, identifikasi gitu, Kang. Jadi maksudnya bahasa itu tuh asing gitu untuk saya, Kang. Bahasa itu terdengar cuman, mulut dari makhluk-makhluk tersebut itu Tidak tidak bergerak. tidak seperti ya tidak bergerak gitu. Cuman bahasanya tuh asing gitu, Kang, bukan bahasa, eee, orang-orang yang ada di planet bumi mungkin ya, Kang, ya. Itu, masih perkiraan saya gitu. Kalau misalkan bahasa Inggris bukan. Dibilang bahasa Inggris bukan juga sih, Kang, kayaknya. Karena wah itu terbilang bahasa yang aneh sih, baru asing banget, Kang, baru pertama kali saya dengar gitu bahasa yang seperti itu. Nah, ketika mereka itu ngomong ke Anda, itu yang Mhm. ngomong yang laki atau yang perempuan? Itu ada kayaknya lebih dari satu suara sih, Kang. Jadi gini, Kang, suaranya tuh bisa dideskripsikan seperti suara, robot gitu, Kang, ya, agak-agak sedikit. Bukan bukan bahasa dari manusia gitu, Kang, maksudnya suaranya itu kayak suara elektronik gitu, Kang. Kayak suara apa ya, eee, Dari kayak radio? seperti suara robot lah, radio, tapi lebih 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 cenderung lebih jelas sih, Kang, cenderung lebih jelas sih, Kang, bahasanya. Kira-kira kayak suara apa ya kalau kalau suara robot ini ya? Eee Oh ya, kayak kayak suara sistem komputer mungkin kan, kayak 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 coding gitu, kayak suara coding gitu, Kang. Kayak suara kalau misalkan pernah sempat lihat nih, ada hacker yang lagi programming gitu, Kang. Nah itu kan dia tuh biasanya, menimbulkan suara nih, Kang, di komputernya, seperti suara sistem gitu, Kang, seperti suara robot gitu. Kalau misalkan saya bilang kayak suara Bumblebee gitu enggak ya? Bumblebee Transformer. Bumblebee itu agak-agak cenderung mirip ke situ, Kang, tapi tidak 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 seberat suara Bumblebee ya, Kang. Iya, heeh. Mmm. Tapi kan agak-agak nggak jelas-jelas gitu kan ya, suaranya kayak gitu. Nah, betul betul, Kang. Oke, terus oke, mimpi itu berlangsung berapa kali? Itu mimpi itu berlangsung 3 kali, Kang, Sama 3 semua kali. mimpinya. Mimpinya sama, 3 kali itu. Anda dikasih tahu cerita apa? Nggak tahu, karena nggak ngerti atau gimana? Ya, intinya setiap saya mimpi seperti itu tuh, nggak ada cerita yang saya tangkap sih, Kang, gitu. Cuman itu aja yang saya alami gitu. Cuman itu aja yang saya, apa namanya, yang saya mimpikan gitu, Kang. Tidak ada pesan-pesan tertentu dari makhluk-makhluk tersebut. Jadi ini mimpinya sama Betul betul, dan Kang. berulang-ulang ya, 3 kalian ya, sekitar Nah, 3 kali.
ya 3 kali, tapi, tidak berdekatan, Kang. Mimpinya itu Oh, jadi, oke. heeh, pertama itu mimpinya tuh di misalkan bulan Maret, saya lupa tuh mimpinya, tepatnya kapan, Maret misalkan, terus mimpi lagi di bulan Juli, mimpi lagi di bulan September gitu sih, Kang, lompat-lompat untuk mimpinya tidak terus-menerus. Oke, lompat-lompat. Terus Iya, habis itu kan Anda kan ditemukan warga, ya dibalikin ke rumah nenek pukul sekitar pukul 21 sekitar pukul 12, ya 12 kurang lah, cukup lama juga saya di situ menurut, penuturan keluarga saya, Kang, gitu. jadi ini Anda tuh tiba-tiba tuh posisi bangun sadar gitu. Ya ya, Bang, gitu, Kang. bangun Enggak bangun sadar gitu, Kang. Jadi dievakuasi dulu sama tetangga nenek saya ke rumah nenek saya, baru di rumah nenek saya itu saya sadar, Kang. Jadi saya sadar udah di rumah nenek saya gitu. Nah, terus Anda cerita apa ke mereka? Saya cerita yang saya alami, Kang, lebih tepatnya gitu. Saya cerita ketemu, benda asing bentuknya pesawat segitiga, lalu, beberapa makhluk yang aneh juga, dan tanggapan dari nenek saya itu dan keluarga saya juga di situ, tanggapannya itu adalah saya bertemu dengan jin gitu, Kang. Bertemu dengan jin yang jahil dengan, bentuk yang seperti itu, gitu, Kang. Saya Oke, juga coba cerita ke teman-teman saya juga, ada sebagian yang menanggapi bahwa saya juga bertemu dengan jin, bukan dengan alien. Ada juga yang menanggapi saya sedang kecapean, lalu saya berhalusinasi. Ada juga yang, berikan ke saya, mmm, memberikan pendapatnya ke saya itu, ya bisa saja saya bertemu dengan makhluk tersebut karena saya orang terpilih, tapi saya masih belum mengerti, Kang, orang terpilih itu maksudnya kayak gimana gitu, Kang. oke. Nah, setelah Anda cerita ke keluarga, terus juga cerita ke Ya teman-teman, itu ya, Anda cerita ke keluarga itu kan, ke keluarga nenek itu kan ketika Anda sadar ya kan? Kan pasti ya Anda betul. tanyain. Nah, terus kemudian cerita ke teman ini berapa hari setelah itu? Berapa hari Itu setelah itu? tuh kira-kira setelah tahun baru ya, Kang, ya, di tanggal 3 4. di hari Minggunya lah, di hari Oh, Minggu kan kebetulan saya ada kumpul nih sama teman-teman gitu, Kak. eh, Saya langsung ceritakan coba ke teman-teman, tapi ya dengan tanggapan yang seperti saya tadi sebutkan, Kak. oke. Iya. Ini kalau Kang Rey ini sudah berkeluarga kalau boleh tahu? Ya udah, Kang, udah berkeluarga. Sudah pernah cerita ke istri? Istri udah, di pas kejadian juga saya langsung cerita sih, Kang, ke istri, Kang, langsung, Oh iya ya, oh iya ya, dengan tadi kan ngajak ngajak ya ngajak istri ke rumah nenek ya. betul betul Oke. betul, Kang. Terus ada pendapat nggak dari istri? Ya cuman antara jin itu. Ya, itu sama sih pendapatnya kurang lebih sama seperti nenek saya sih, Kang. Pendapatnya katanya saya sih diganggunya sama jin gitu, bukan sama makhluk yang asing itu. Mungkin karena nenek kakek saya tuh kurang familiar mungkin ya dengan alien dan segala, Hmm? ininya. Tapi kalau untuk istri saya sih sebenarnya udah paham gitu, alien itu apa, mungkin dia juga tidak apa istilahnya, tidak terlalu, berpikiran seperti orang dulu lah, Kang, Kang. Iya. Tapi tetap, istri saya tuh beranggapan sepertinya kayaknya sih saya ketemunya sama jin gitu, bukan dengan alien, Kak, gitu, Kak. Hmm. Oke, terus oh iya, saya mungkin balik tanya ya ke pertanyaan yang di Ya Facebook itu. Nah, dari ya 2019 itu kan ya Anda kan nge-add saya tahun 2021, tahun ya lalu. ya Sekira ya. aduh bulan apa ya saya lupa itu. Itu Oh ya, saya kurang itu mmm, eh kenapa kok baru ada keinginan cerita itu baru tahun 2022? Kenapa nggak pada saat gabung di WhatsApp Beta, Facebook ya Beta UFO itu? ya, oke. Jadi gini, karena setelah saya cerita ke nenek saya, ke keluarga saya, terus ke teman-teman saya juga, tanggapannya itu, bikin saya sedikit tidak nyaman ya, Kang, ya, dalam artian gini, dari nenek saya mungkin dianggapnya saya melihat jin gitu. Tapi dari teman saya setelah saya cerita itu ke teman saya, ke depannya tuh teman saya tuh mikir kalau saya tuh ini kayaknya
ada yang nggak beres gitu dari saya gitu, Kang. Mungkin ada sedikit, kecenderungan gangguan mental atau apa gitu, Kang, ya, dari diri saya, tapi saya tidak merasa seperti itu gitu, Kang. Jadi ada sedikit bully juga sih, Kang, sebenarnya. Setelah saya bercerita itu gitu ke teman-teman saya. Saya sering dibully juga kebetulan, "Wah, nih si Halu nih datang nih, gimana gimana gimana." Jadi selalu ungkit-ungkit hal tersebut gitu, Kang. Padahal saya dari awal saya mengalami hal tersebut pun juga saya tidak merasa saya akan mendapatkan sesuatu gitu setelah saya menceritakan hal tersebut, dan saya juga tidak tidak merasa menjadi orang yang terpilih gitu, Kang, untuk berkomunikasi dengan lain, karena dari diri saya sendiri juga masih belum menyangka gitu, Kang, kalau kalau misalkan gitu, Kang, ya, saya benar-benar bertemu dengan entitas asing itu, Kang. Jadi saya kenapa baru cerita di tahun 2022, sebenarnya saya sih ragu gitu, Kang, untuk cerita, takutnya kena, bully yang lebih besar lagi gitu, Kang. Mengingat kan kalau di sosial media itu, orangnya lebih banyak juga kan, Kang, ya, terutama di Beta UFO juga, mungkin akan banyak orang yang membuli saya, takutnya seperti itu sih, Kang. Makanya kenapa saya mulai cerita, ya ketimbang saya terus-terusan kepikiran gitu, Kang, sama hal itu yang nggak bisa dijawab gitu sama saya sampai sekarang. Siapa tahu, teman-teman Beta UFO itu bisa identifikasi gitu, sebenarnya saya tuh, waktu itu memang betul bertemu dengan entitas asing atau ya atau yang lainnya gitu, Kang. Kalau misal ada Ya, teman-teman dari Beta UFO gitu ingin ketemu Kang Rey ya, gitu, berkenan? ya, berkenan, Kang. Kalau kebetulan domisilinya di Bandung, saya pasti berkenan, Kang, di luar jam kerja sih, Kang. Dan Mhm. juga mungkin sekaligus dikasih tahu lokasinya di mana gitu, Ya, gitu. siap siap, Kang, Oke. siap. Dengan Oke. senang hati, Kang. Nah, ini saya masih ada satu dua pertanyaan lagi, boleh, Mas? Boleh boleh Oke. boleh boleh eh, nih, kebetulan ada spend waktu juga. Oke, jadi di Facebook ini Ya, eh, mhm, kemarin itu ini saya ini ya apa namanya minta pendapatnya Kang Rey aja. Waktu itu kan ada yang negor saya tuh di komen, oh jangan percaya Kang sama orang ya ini. ya, boleh boleh. Nah itu Ya, terus pokoknya Kang Rey juga ini ternyata ya suka ya, berbagi cerita pengalaman gaib. Memang dari dulu ada pengalaman gaib juga. ya. Oke, kebetulan saya, ngelola satu podcast sih, Kang, di Spotify itu bisa diakses. Oh, Saya tuh sebenarnya awalnya tuh cerita-cerita soal itu tuh untuk menghibur aja sih, Kang, lebih ke menghibur. Nggak ada niatan untuk, apa namanya, dijadikan ranah untuk komersil gitu, Kang. Sebenarnya tujuan saya tuh untuk menghibur aja gitu, Kang, untuk menghibur teman-teman saya gitu, itu sih, Kang. oke. Podcastnya apa kalau boleh tahu namanya? Triangle Podcast, Kang. Triangle Podcast. Itu Triangle, dibuat tahun berapa? ya, Triangle Triangle. Podcast. Itu saya buat, 2 tahun yang lalu, Kang. Ya, 2 tahun yang lalu. 2 enggak, 1 tahun yang lalu, Kang, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Mhm. 1 tahun yang lalu. Ini membahas apa Mas podcastnya kalau boleh tahu? Ini konsep podcast-nya itu cerita horor sama hal-hal misteri, jadi nggak terpaku ke cerita-cerita horor aja sih, Mas, tapi ke hal-hal misteri kayak segitiga Bermuda. Saya juga sempet sih bahas soal alien yang kayak gitu, tapi saya, ambil cerita dari artikel yang saya baca gitu, Kak, Oke. gitu. Pernah cerita pengalamannya di podcast ini? Kalau untuk itu saya belum pernah cerita, Kang, di podcast yang saya kelola, tapi saya baru ceritakan pengalaman ini di Beta UFO, gitu, Kang. Oh, oke. Terus ngomong-ngomong tahu Beta UFO dari mana, Mas? Tahu Beta UFO itu pertamanya dari Metro TV, Mas, itu tahun berapa ya saya Oh, iya, 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 iya. ngeliatnya, dari Metro TV, itu waktu itu ada penampakan UFO di mana gitu, Mas, ya, saya agak sedikit lupa juga. Terus saya juga sempat, tahu tuh Mas Nur Agustinus dulu, Ya, Mas Mas Nur Agustinus, lalu juga di podcast-nya Deddy Corbuzier ya?
Mas, ya. Ya, ya betul betul. Itu, eee, ya ya, saya juga simak tuh, Kang, bahasan soal itu, yang waktu di Gresik itu, saya Oh ya simak ya juga ya. dan saya juga sampai sekarang, terutama setelah mengalami hal yang sama itu, terutama setelah mengalami hal yang tadi saya ceritakan, saya lebih sering untuk, ikutin gitu, Kak, di YouTube ataupun juga di platform lainnya, Kak. Hmm, hmm, hmm. Kalau soal kejadian selain UFO dan alien ini apa juga pernah mengalami kejadian supranatural yang lain mungkin selain soal UFO dan alien? Supranatural, eee, supranatural yang lain sih dibilang pernah, mungkin pernah, Kang, ya, tapi saya juga belum bisa pastikan itu, benar-benar saya alamin gitu, Kang, sama saya tuh berinteraksi dengan hantu gitu. Karena setelah saya pikir-pikir lagi nih, jadi waktu itu pernah nih, Kang, ya, saya tuh lagi tidur nih sama istri saya Sama sama istri siapa? saya tuh tiba-tiba sama Oh, istri adik. saya tuh di Hah? kamar gitu, sama istri Hmm? ya, sama istri di kamar lalu di tengah malam kurang lebih sekitar jam 1.30 2 tuh kedengeran suara kayak anak ayam gitu, anak ayam lalu tidak lama dari itu kedengeran suara cewek gitu, ketawa. Tapi saya tuh berkesimpulan bukannya saya merinding dulu, Kang, tapi saya mikir dulu, "Wah, bisa aja memang kebetulan juga kan tetangga saya juga ada ayam nih, Kang, ya, Hmm? ada ayam mungkin aja itu suara anak ayam, mungkin aja itu kan suara anak ayam tetangga saya," gitu. Terus soal suara wanita ketawa kayak gitu, cekikikan kayak gitu, ya mungkin saja itu kan bukan dari hantu, tapi bisa aja itu dari orang sekitar gitu, Kang. Saya selalu mikirnya kayak gitu dulu, Kang, logis dulu, Kang, sebelum saya simpulkan, kalau itu memang saya mengalami hal supranatural gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Kang. Oke, Iya terus ini saya sambil ini ya mencoba membaca ceritanya Kang Rey lagi yang ketemu iya 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 alien itu. iya Hmm, jadi tubuh di bagian kiri merasa panas ya? iya, betul betul, Kang. Itu tuh, bentuknya tuh kayak alergi gitu, Kang. Kayak alergi ruam tapi panas gitu, Kang. Hmm, hmm. Dan gatal juga iya sih, sama gatal gitu, Kang. Ini segitiganya kayak segitiga gimana ya bentuknya ini kalau boleh tahu? Segitiga, benar-benar Kurang segitiga. lebih kurang lebih kayak TR-3B, Mas. TR-3B itu pesawat siluman yang diproduksi sama, kalau nggak salah tuh sama US Navy ya, Mas, kalau nggak salah. Oke, Jadi seperti bentuknya TR-3B. ya, Spirit Bomber. Hahaha. Lalu pesawat ini bersuara melengking seperti noise dari mic. Oke. Dan perlahan naik ke atas Ya dan akhirnya melesat ke atas dengan kecepatan tinggi. Jadi ini pesawatnya ya ini meninggalkan tiga makhluknya. ya, ninggalin. Jadi setelah, makhluk makhluk tersebut turun, Hmm? pesawat itu tiba-tiba langsung melesat, hilang aja gitu, Pak, Mas. Oke. Ya Oke, ketika makhluk aneh itu pun terlihat seperti memperhatikan saya dan tidak lama dari ketika makhluk itu pun berjalan agak cepat ke arah saya. Bentuknya yang terlihat seperti ya hologram itu berangsur-angsur berubah menjadi bentuk fisik yang dapat dilihat dengan jelas. Oke. ya Menggunakan seperti baju renang, biru muda, bercahaya, tinggi sekitar 2 meter. Lalu ya. tepat 1 meter, mungkin sempat menghitung jumlah jari mereka, apa sama seperti kita, jarinya. Eee, sempat lihat itu jarinya tuh lebih panjang dari, jari manusia, Mas, yang saya lihat. Tapi kalau untuk jumlahnya mungkin sama sih, Mas, karena saya tidak, bisa pastikan jumlahnya berapa. Tapi yang jelas bentuknya itu jauh lebih panjang ketimbang jari manusia pada umumnya, gitu. Jarinya panjang atau lengannya yang panjang, Mas? Kalau lengannya sih masih sama seperti manusia pada umumnya, cuman kalau dari bentuk jarinya itu jauh lebih panjang dari manusia pada umumnya, gitu loh. Oke. Oke, nah Ya ini saya tuh mau memastikan lagi. Tadi kan kira-kira jaraknya 800 meter nih pesawat ini nih. ya Nah, kemudian makhluk ini tuh ya jalan ya, jalan sekitar kira-kira mhm, 5 menit lah ya, untuk bisa dekat dengan Kang Rey gitu. Nah, ya
Kalau Betul misalkan betul betul. kalau misalkan dia 800 meter, maka dia jalannya cepet banget, Mas. Ya, Apa atau dia sebetulnya tidak 800 meter, mungkin betul 300 betul. meter. Ingat nggak? 800 800 meter meter sih, tuh Mas. 200 lagi, 200 800 200 meteran meter kalau lagi kalau itu perkiraan. 1 kilo loh. Ya, betul betul. Jadi Jadi, jalannya tuh memang, bisa dibilang cepet, tapi, untuk mendekatnya tuh tidak langsung langsung mendekat, tapi berangsur-angsur mendekat gitu, Mas. Dari jarak oke, 800 meter itu ke saya, gitu. gitu. Cuman apa tadi bentuknya memang segitiga, bener-bener segitiga ya, kayak kayak gini ya, Waduh, segitiga gini ya, iya iya. kira-kira ya. Kalau yang di Surabaya itu kan seperti bentuk-bentuk layang-layang tuh, Mas, jadi bentuk ya. ya, memang betul-betul segitiga bentuknya, Mas. Oke. Kalau di Surabaya itu kan agak-agak gini dia, agak seperti ini loh, apa namanya, layang-layang tuh loh, bangun layang-layang, Ya, tapi kan terbalik. Nah, kalau Anda ini segitiga banget iya gini iya. ya. Lampunya tiga, Ya, tiga atau empat? segitiga. Lampunya tiga tiga, Mas. Jadi Tiga. lampunya di bawah pesawat itu ada 3 bentuknya bulat, Mas, bentuk lampunya. Oke. Bentuk lampunya itu bulat dan ngeluarin cahaya, Mas. Heeh, 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 heeh. Oke. Dan nggak Mungkin ada bisa saya saksi lain ya? gambarkan, Mas, ya? Apa? Mungkin bisa saya gambarkan, Mas, ya, bentuk, ininya, Oh, boleh, 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 pesawatnya dengan lampu. boleh. Oke, bentar ya, Mas, ya. Bentar, Heeh. saya cari dulu kertas. Nah, jadi gini, Mas, kurang lebih, Mas, eee, Oh, oke, oke, ya oke. Ah, kelihatan, kelihatan. ya, maaf, Mas, kalau gambarnya jelek. Oh ya, Kang, itu lampunya itu ada di masing-masing Ya, sudut atau memang agak ke tengah gitu? nah, lampunya tuh kurang lebih ada di tengah-tengah, bawah permukaan si pesawatnya itu, Mas. Oke. Iya, Ini menyorot semua lampunya nih ke bawah. ya betul, menyorot ke Tiga-tiganya. arah permukaan tanah. Ya, tiga-tiganya. Oke. Oke, oke. Menarik, menarik, Ya, menarik. Nanti mungkin saya akan sampaikan nih ke teman-teman Beta UFO Bandung. Siapa tahu mereka ada waktu oke oke. ketemu dengan Kang Rey. Ya, Oke, dengan senang Kang hati, Mas. Rey. Oke, dari saya sih sudah tidak ada pertanyaan. Oke, Kang, terima kasih atas waktunya ya. Oke, Nuhun. Mari, mari. Assalamualaikum.